Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Dalam sejarah perkembangan Islam, ilmu kalam berkembang menjadi berbagai aliran pemikiran. Aliran-aliran ini muncul sebagai respon terhadap perbedaan teologis, pengaruh filsafat asing, dan persoalan sosial politik umat secara umum. Aliran-aliran dalam ilmu kalam terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu tradisionalis, rasionalis, dan moderat. Aliran tradisionalis ada Ahlus Sunnah Al-Hadis. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap penggunaan akal secara berlebihan dalam memahami akidah. Mereka menolak penakwilan terhadap sifat-sifat Allah dan tetap berpegang pada makna zahir dari Al-Quran dan Hadis tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Tokoh-tokoh penting ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Prinsip pokoknya menolak penggunaan logika dalam urusan akidah, tidak mentakwil sifat-sifat Allah, menolak filsafat sebagai sumber kebenaran agama. Aliran ini berpengaruh luas di dunia Islam, khususnya dalam mazhab Hambali dan gerakan Salafi masa kini. Yang kedua ada aliran rasional. Aliran ini menekankan akal sebagai alat utama dalam memahami akidah, terutama dalam menjawab tantangan pemikiran, sifat, dan logika Yunani. Yang pertama ada Jabariyah. Berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, segala perbuatannya ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Tokohnya adalah Jahim bin Safwan. Pandangan ini cenderung fatalistik dan banyak ditolak oleh mayoritas ulama karena menghapus tanggung jawab moral manusia. Yang kedua ada Mu'tazilah, muncul di Basra pada abad kedua Hijriah, dipelopori oleh Wasil bin Atta'. Mu'tazilah dikenal sangat rasional dan mengembangkan 5 prinsip utama, yaitu tauhid, kedua keadilan, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat status pelaku dosa besar, bukan mukmin, bukan kafir, yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Mu'tazilah ini berkembang pesat pada masa Khalifahan Abbasiyah, bahkan sempat menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Namun pendekatan mereka yang terlalu mendewakan akal membuatnya kemudian banyak dikritik. Yang ketiga, aliran moderat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, mantan pengikut Mu'tazilah, yang kemudian menggabungkan metode rasional dengan dasar wahyu. Ciri khasnya menggunakan konsep perolehan untuk menyeimbangkan antara kehendak Allah dan kebebasan manusia, menafsirkan sifat Allah dengan takwil dan tafwid tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Pelaku dosa besar tetap muslim, urusannya di akhirat diserahkan kepada Allah. Tokoh pentingnya yaitu Imam Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi. Aliran ini berkembang di Mesir, Afrika Utara, dan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah, didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ciri khasnya akal memiliki peran lebih besar dalam mengenal kebaikan dan keburukan. Iman cukup dengan pembenaran hati, amal bukan bagian dari iman. Pelaku dosa besar tetap mukmin tapi bisa disiksa jika tidak taubat. Maturidiyah menyebar luas di Asia Tenggara, di Asia Tengah, Turki, Utsmani, dan wilayah Asia Selatan. Dampak ilmu kalam. Dampak positifnya membentengi akidah dari serangan eksternal, mendorong penggunaan akal dan logika dalam Islam menjadi dasar penyusunan akidah klasik, mengembangkan pola pikir ilmiah dan sistematis. Dampak negatifnya menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu, menyimpang dari metode sahabat yang taslim, memicu perpecahan antar umat Islam, mengalihkan perhatian dari persoalan umat yang nyata, menimbulkan kesan bahwa Islam sulit dan rumit. Ya, itu saja. Juga ilmu kalam dengan segala alirannya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teologi Islam. Namun penting untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu agar akidah tetap kokoh dan umat tidak terjebak dalam perdebatan dan menjauhi dari misi Islam yang esensial. Demikian pembahasan mengenai aliran-aliran dalam ilmu kalam. Semoga dapat menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.